Selamat malam, Sukihonto. Kita mulai lagi sintesis. Saya sebutnya ini sintesis karena kita akan mencoba mempelajari Paticcasamuppada yang disintesiskan gitu ya dengan padhana. Ya. Tapi sebelum saya memulai materi malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini saya sering mendengar gitu ya dari umat, percakapan antar umat atau ya, dari guru juga, guru dhamma, dari tokoh yang berdebat gitu. Intinya memperdebatkan abhidhamma dan mengatakan bahwa Abhidhamma Sanggaha itu bukan abhidhamma. Atau dengan kata yang lain, ini karena biasanya di awal kelas itu kan didengarkan umat. Jadi saya titip ini untuk menyampaikan nanti yang nonton di YouTube juga. Atau yang mengatakan bahwa Abhidhamma Sanggaha itu berbeda dengan Abhidhamma Pitaka gitu. Dan perdebatan itu terjadi berputar di situ aja gitu. Maka kadang saya berpikir, aduh, gitu kasihan amat sih mereka ini ya gitu. Ini dulu ini belajarnya di mana gitu. Gurunya siapa sih ini yang ngajarin kayak gini. Nah ini berbahayanya proses belajar mengajar itu kalau gurunya tidak kompeten, maka murid yang hadir akan mempercayainya dan akan berlangsung terus turun-temurun kan? Ya tidak. Ajaran yang salah, pemahaman yang salah akan berlangsung dari guru turunkan ke murid, murid jadi guru turunkan lagi ke murid, salah terus gitu, bisa 7 turunan itu salahnya. Ya, nah atau bahkan juga di dalam perdebatan itu ada yang mengatakan, enggak lah, Bante Keminda itu kan hanya mengajarkan Abhidhamma Sanggaha gitu. Saya tidak sedang defensif sebenarnya tidak, tapi ingin meluruskan saja bahwa pemikiran yang mendikotomikan, membedakan antara Abhidhamma Sanggaha dan Abhidhamma Pitaka itu completely wrong, ya. Sama sekali keliru gitu, karena Abhidhamma Sanggaha itu ya Abhidhamma Pitaka gitu. Ini intisarinya gitu. Ya, jadi mungkin nanti kalau yang sebagian yang berdebat mendengarkan video ini, saya sarankan membaca buku-buku manual saya itu kan, supaya Anda paling tidak ini yang disebut ditiju kama, meluruskan pandangan yang bengkok jadi benar gitu. Itu kan tujuan kita kan, bahwa mereka ini keliru, maka harus dilurus-luruskan gitu. Nah, ketika seseorang membaca buku manual pasti akan bisa mengerti bahwa ucapan-ucapan tersebut adalah salah gitu ya. Jadi inilah mengapa juga salah satu motivasi saya untuk mengajar sesuai kitab itu ya, karena sebenarnya saya sudah sering sih mendengar yang seperti itu sejak pulang ke Indonesia tahun 2011 itu sering sekali. Kadang kasihan gitu, kasihan tidak hanya kepada seseorang guru yang mengucapkannya, tapi kasihan juga pada muridnya yang hadir menghabiskan waktu untuk mendengarkan, akhirnya nggak dapat apa-apa, istilahnya begitu ya. Jadi makanya pembelajaran atau mungkin kadang ya ada baiknya juga kalau guru-guru dhamma di Indonesia itu mulai ada sertifikasi gitu ya. Ya. Jadi standarnya itu jelas, istilahnya itu kita memakai standar normal, ini bukannya sesuatu yang extraordinary, yang enggak normal, yang melampaui ini ya, kewajaran, bukan, satu hal yang normal, bahwa kalau seorang dokter itu ya pasti harus sudah pernah kuliah kedokteran, sarjana ekonomi ya pasti sudah pernah kuliah fakultas ekonomi gitu. Kalau misalkan ini hanya perumpama guru dhamma tapi nggak pernah sekolah, kan itu ibaratnya saja seperti seorang dokter tapi nggak pernah sekolah atau kuliah fakultas kedokteran kan. Ya, baik, itu prolog dari saya. Kita sekarang akan masuk ke topik kelas kita malam hari ini. Selama ini mungkin Anda sudah sering mendengar Paticcasamuppada.
Saya yakin Anda sering mendengar itu karena itu ajaran yang sangat penting ya. Dan bahkan mungkin gitu ya ada di sebagian Anda yang berpikir bahwa Patijak Samuppada ini ajaran yang dalam dan tinggi, ajaran terbaik atau apapun gitu, apapun Anda itu memikirkannya tentang Patijak Samuppada. Tetapi kemungkinan besar pemahaman Anda tentang Patijak Samuppada selama ini itu jauh dari sempurna. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pemahaman Patijak Samuppada yang semata-mata dari Patijak Samuppada saja itu benar-benar jauh dari sempurna, ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau Anda ingin mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana hukum yang bekerja di dalam yang digambarkan di dalam Patijak Samuppada, Anda harus benar-benar mempelajari Patijak Samuppada itu dari sudut pandang Padhana. Ya. Karena kan Patijak Samuppada itu kan hanya bicara tentang ima seming sati idang hoti. Kalau ada ini ada itu gitu. Ya toh, atau mungkin kalau dengan bahasa Padhana itu hanya bicara tentang Pacaya Dhamma dan Pacayuppana Dhamma. Tetapi ini dan itu bagaimana ini memunculkan itu kan nggak disebutkan di dalam Patijak Samuppada. Ya, bagaimana awija memunculkan sangkara atau membuat sangkara muncul, caranya bagaimana? Kan nggak pernah disebutkan di dalam Patijak Samuppada. Itulah mengapa tadi saya katakan memahami atau mempelajari Patijak Samuppada berhenti pada Patijak Samuppada saja itu jauh dari sempurna. Ya, Anda tidak akan mendapatkan gambaran yang lengkap. Dan mungkin yang selama ini ya kebanyakan yang beredar kan ya hanya begitu ya. Nah, malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab kita. Ini kelas Abhidhamma Dasanggaha tapi saya ajarkan dari Abhidhamma Pitaka. Sekali lagi nggak ada bedanya duanya itu. Kalau ada bedanya berarti Anda belajarnya salah. Ya, atau bukuan yang Anda pelajari itu salah itu. Saya sudah menerjemahkan dari beberapa kitab di Abhidhamma Pitaka, nanti akan saya jelaskan gitu ya. Mari kita lihat Patijak Samuppada berdasarkan Padhana, artinya kita akan mempelajari hubungan sebab dan akibat ya, dependensi kemunculan dari sisi sudut yang dipelajari dengan menggunakan pisau analisa Padhana gitu istilahnya ya. Oleh karena itulah di slide seperti yang Anda lihat awija pacaya punya abhisangkara. Loh, kok punya abhisangkara bukannya awija pacaya sangkara? Ya, kita udah belajar di kelas yang lalu-lalu kan bahwa sangkara ada 3, yaitu apa saja? Punya abhisangkara, punya abhisangkara, aninja abhisangkara, ada 3. Maka saya akan coba pecah dulu ya saat kita lihat bagaimana awija pacaya punya abhisangkara. Artinya bagaimana dikarenakan oleh awija maka formasi-formasi kebajikan muncul, atau dengan bahasa sehari-hari bagaimana seseorang itu melakukan perbuatan baik ternyata didorong oleh awija. Ya, disebabkan oleh awija. Nah, selama ini mungkin kan Anda enggak mungkin ada dari Anda yang mungkin sempat tidak berpikir bahwa kebajikan ternyata bisa disebabkan oleh awija. Ya. Nah, mari kita lihat gitu. Saya udah coba ringkaskan apa yang ada di kitab gitu ya. Di dalam hubungan dependensi kemunculan awija pacaya punya abhisangkara itu terdiri dari 2 kata. Punya itu kebajikan, abhisangkara itu adalah formasi. Ya, jadi formasi kebajikan. Artinya formasi kebajikan itu apa? Sangkara, kayak di Sangkara Kanda itu kan ketua kelasnya Cetana. Ya toh? Ini juga mirip sama abhisangkara. Formasi artinya ini ya yang diambil ketua kelasnya aja yang bertanggung jawab, yaitu cetananya. Cetana yang muncul di 8 mahakusala cita dan cetana yang muncul di rupa wacara kusala cita. Itu lihat di Pacayuppana Dhammanya itu ya. Punya abhisangkara saya kurung cetana di mahakus
8 harusnya, saya tambah kurang angka 8-nya ya. Saya tambahkan dulu kali ya. Maaf ya. Jadi 8 cetana di Mahakus dan 5 cetana di Rupakus. Rupa wacara kusala cita maksudnya. Yang kusala ya. Kusala. Pacaya damanya adalah awija. Awija kita harus breakdown sampai ke realitas hakikinya, yaitu apa? Moha yang bisa muncul di 12 akusala cita. Ya, kita udah belajar di bab kedua gitu. Nah, jadi dengan demikian, bagaimana sekarang awija ini bisa menjadi sebab kemunculan 8 cetana di Mahakus dan 5 cetana di Rupakus atau Rupa Wacara Kusala. Ya, kitab kita menjelaskan ada 2 hubungan kausalitas ya yang mengatur hubungan antara awija yang memunculkan punya abhisangkara, yaitu yang pertama adalah ara mana pecea, kondisi yang disebut objek, dan yang kedua adalah upanisya pecea, yaitu kondisi yang disebut dukungan yang sangat kuat. Ya, itu. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita bahas, kita akan coba analisis dulu terminologi yang terlibat di dalam hubungan dependensi kemunculan awija pacaya abhisangkara. Sangkara via pintu kama. Ya, Anda harusnya sudah bisa membayangkan bahwa sangkara itu cetana tadi. Yang disebut karma itu kan cetana, tapi cetana bisa muncul melalui pintu kan? Maka di sini ini judul dari saya, sangkara via pintu kama. Berarti ada berapa pintu kama? 3. Kaya dwara, waci dwara, dan mano dwara gitu. Nah, sesuai dengan pintu kamanya kita mendapatkan 3 istilah ini. Yang pertama adalah kaya sancetana, kehendak jasmaniah. Artinya kehendak atau cetana yang muncul di pintu batin. Pintu tubuh. Ya, bagus. Itu ada 20 cetana. Ya. Yaitu 8 cetana atau itu bahasa palinya kama wacara kusala cetana, ada 8 kehendak yang baik di lingkup indriawi atau 8 cetana di mahakusala sama saja, ya. Dan 12 akusala cetana karena saya mengikuti teksnya sih itu, ya. Berarti 12 cetana di akusala cita. Kalau tadi 12 cetana di 8 cetana di mahakusala yang berproses melalui pintu tubuh, ya, dengan menghasilkan kaya winyati. Ya, kaya winyati apa? Isyarat tubuh, ya. Makanya kapan hari itu yang saya meluruskan pendapat seorang guru yang menguraikan hetu paceyo itu dengan hetu pacaya itu bisa memunculkan kaya winyati, kan keliru kan? Yang memunculkan cetana, ya. Makanya itu hubungannya bukan hetu pacaya tapi kama pacaya yang dulu, yang kelas minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu. Mari kita ikuti saya supaya Anda familiar dengan terminologinya kaya sancetana. Meskipun di situ ada san plus cetana, sang plus cetana harusnya itu ya, tapi itu merujuk pada terminologi yang sama dengan yang kita sudah pelajari sebagai cetana cetasika ya, yaitu kehendak. Kaya adalah tubuh, tapi ini kehendak yang bersifat jasmaniah begitu, artinya muncul di tubuh gitu, maksudnya begitu. Jadi ada 20 cetana. Kemudian ada juga yang kedua adalah ikuti saya waci sancetana. Kehendak lisan ya sama 20 cetana sama dengan yang di atas, tapi dia menghasilkan waci winyati ya, karena dia melalui pintu lisan itu ya, itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga ikuti saya mano sancetana, kehendak mental ya. Nah, di sini di dalam kehendak mental ini agak berbeda, yaitu 29 cetana yang telah muncul di manodwara tanpa menyebabkan kemunculan 2 winyati. Jadi ini murni muncul di pintu batin. Anda bisa menemukan 29 cetana ini apa saja?
20 tambah 9 di kecetana di rupa wacara kusala dan 4 ya, 5 plus 4 di arupa wacara kusala. Ya, kita sedang mengklasifikasinya kannya secara global. Kita belum pecah lagi menjadi punya abhisangkara ya. Ini terminologinya dulu Anda pahami gitu ya. Nah, supaya Anda dapat ini yang lengkap gitu. Jadi di dalam kitab disebutkan penjelasan dari kitab komentarnya, kaya sancetana itu adalah cetana atau kehendak yang telah muncul ketika seseorang akhirnya telah muncul ketika seseorang menggerakkan anggota tubuhnya, atau justru sebenarnya karena kehendak itulah anggota tubuhnya bergerak. Itu sebenarnya. Waci sancetana adalah cetana yang telah muncul ketika seseorang menggerakkan rahangnya. Makanya biasa istilahnya disebutkan telah muncul, ya, dan mengakibatkan rahangnya bergerak, yaitu disebutkan berbicara begitu. Itu adalah kaya sancetana dan waci sancetana gitu. Abinya cetana, nah di kitab juga disebutkan abinya cetana, artinya cetana yang muncul di abinya, ya, cetana yang muncul di abinya itu cetana yang muncul di mana? Rupa wacara kusala yang jana ke 5, tapi ini yang spesial gitu kan, yang sudah dikembangkan dengan berbagai cara begitu ya. Disebutkan di dalam kitab bahwa abinya cetana itu bukan kondisi untuk kesadaran yang muncul berikutnya, ya. Demikian pula halnya dengan udaca cetana, artinya cetana yang muncul di kesadaran yang udaca sampayuta gitu. Oleh karena itu, maka keduanya harus dikecualikan sebagai kondisi untuk winyana. Ya. Jadi itu nanti sebenarnya di link paticca samipada yang kedua, yaitu sangkara pacaya winyana. Di dalam sangkara pacaya winyana ada 2 cetana, karena di dalam kitab komentarnya disebutkan di paragraf ini, harusnya itu masuk di link yang berikutnya, tapi tetap aja saya sampaikan kepada Anda untuk diingat, abinya cetana dan juga udaca cetana itu tidak termasuk sebagai kondisi untuk kemunculan winyana, yaitu di link kedua sangkara pacaya winyana gitu ya. Nah, kemudian yang mano sancetana, yang ketiga mano sancetana, kita lihat slide berikutnya. Oh, sorry. Mano sancetana ya tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya 29 cetana itu tadi yang telah muncul di mano dwara pintu batin, tapi tidak menyebabkan kemunculan 2 winyati begitu. Tidak ada penjelasan lebih jauh lagi. Demikianlah Begawan memperlihatkan pintu untuk akumulasi kama. Ya, ada istilah akumulasi kama. Ayuhana harusnya. Akumulasi kama. Karena makhluk-makhluk yang jumlahnya tidak terbatas, yang ada di cakrawala yang tidak terbatas, nih lihat tuh. Ya. Jadi itu statement yang Anda boleh ini. Parimanesu cakrawalesu, itu palinya di bawah itu. Jadi cakrawala pun tidak terbatas. Cakrawala itu apa sih? Kalau ini diadopsi di dalam bahasa Indonesia sebagai cakrawala, meskipun artinya berbeda. Kalau cakrawala itu satu sistem dunia, gitu. Itu pun lihat jumlahnya tidak terbatas loh, ya. Jadi kita ini bukan satu-satunya makhluk ya yang ada di cakrawala di alam semesta ini. Di luar cakrawala kita ada banyak cakrawala yang tidak terbatas, yang masing-masing juga ada makhluknya. Itu lihat makhluknya juga jumlahnya tidak terbatas. Ketika sedang mengakumulasi kama-kama baik dan tidak baik, mereka mengakumulasinya melalui 3 pintu ini. Paham ya? Karma kan memang diakumulasi, dikumpulkan melalui 3 pintu, yaitu pintu tubuh, pintu lisan, dan pintu batin. Nah, selanjutnya, jadi di dalam awija pecaya sangkara, Anda harus tahu ada trio sangkara. Untuk sangkaranya yaitu punya abhisangkara, punya abhisangkara, anenja abhisangkara. Di sisi awija pacaya, ya, di awijanya
hanya apa tadi? Moha saja itu ya. Tapi cetana dari punya tadi abhisangkara juga Anda harus pahami ada kaya sancetana, waci sancetana, mano sancetana ya. Jadi itu adalah cetana yang menghasilkan apa tadi? Kayak winyati dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya punya abhisangkara yaitu atau bahasa Indonesianya formasi kebajikan ya. Lihat statementnya itu, dia bisa merupakan kaya sangkara atau waci sangkara. Paham nggak? Hah? Kenapa mano mano sancetananya nggak ada? Kenapa? Hah? Oke, saya jelaskan. Punya abhisangkara bisa merupakan kaya sangkara atau waci sangkara. Ya. Kaya sangkara ya. Itu terjadi kita ini definisinya dulu. Kaya sangkara itu terjadi ketika seseorang menahan diri, wirati, penahanan diri atau abstain dari perilaku tubuh yang tidak baik. Ya, perilaku tubuh yang tidak baik itu apa saja? Membunuh, mencuri, kemudian berzina. Ya, waci sangkara itu terjadi ketika seseorang menahan diri dari perilaku lisan yang tidak baik. Apa saja itu perilaku lisan yang tidak baik? Ada berapa? 4. Ya, baik. Jadi, ya, 8 cetana di Mahakusala itu adalah punya abhisangkara ya, yang merupakan kaya sangkara dan waci sangkara. Ya, 8 cetana di Mahakusala. Ya. Akan tetapi apabila 8 cetana tersebut yaitu 8 cetana di Mahakusala muncul di pintu batin ya, maka dia adalah sebentar. Oh, dia mau memisahkan begini. Jadi kalau 8 cetana di Mahakusala itu muncul di pintu batin, benar, dia bisa saja punya abhisangkara. Yaitu misalkan ketika Anda bermeditasi, kan ada 10 kebajikan kan, dana, sila, bawana, pacayana, dan seterusnya itu kan. Ya, ketika Anda mendengarkan dhamma, mental enggak itu? Masuk meditasi enggak itu? Enggak. Oh ya bisa ya, ketika Anda bermeditasi gitu, itu yang jelas gitu ya. Dia munculnya di pintu batin, yaitu formasi mental. Dia kalau di kitab itu disebut, ini Anda kenalan lagi dengan satu istilah baru, cita sangkara. Istilahnya cita sangkara, yaitu formasi mental. Saya ulangi lagi, ketika cetana tersebut hanya muncul di pintu batin, ya, maka dia adalah benar punya abhisangkara, tetapi mereka itu adalah formasi mental, yaitu cita sangkara. Demikian juga formasi mental ini juga terjadi di 5 cetana di rupa kusala, ya, rupa wacara kusala maksudnya, karena dia adalah apa tadi istilah teknisnya? Cita sangkara. Apa bahasa Indonesianya? Formasi mental gitu. Nah, ketika 5 cetana di rupa wacara kusala itu muncul, dia juga punya abhisangkara. Kan tadi punya abhisangkara 13 cetana kan? Ya, 8 cetana di Mahakusala dan 5 cetana di rupa wacara kusala. Tapi dia itu tidak hanya punya abhisangkara ini semata-mata, tapi dia juga disebut cita sangkara, formasi mental gitu. Jadi saya rasa itu karena komentator ingin memisahkan 8 Mahakusala yang murni mental, yang cita sangkara gitu ya. Maksudnya yang murni kaya sangkara dan waci sangkara itu adalah punya abhisangkara. Maksudnya begitu. Karena kalau yang mental, cita sangkara, itu dia bisa juga
kalau yang dia cita sangkara itu apa? 5 cetana di rupa kusala dan juga 8 cetana di maha kusala. Paham ya? Ini untuk mengklasifikasikan saja. Paham ya? Mengklasifikasikan bahwa yang murni kaya sangkara dan waci sangkara itu adalah di 8 maha kusala. Bagaimana kemudian dengan punya abhisangkara? Punya abhisangkara itu apa? Formasi yang tidak baik. Sama dengan punya abhisangkara, sama kan? Terjadinya bisa melalui pintu tubuh, bisa melalui pintu lisan, bisa juga melalui pintu mental kan? Ya. Anda udah belajar 10 karma buruk kan? Itu kan 10 bisa dibagi melalui 3 pintu kan? Terjadinya kan? 2 karma buruk yang terakhir dari 10 karma buruk itu kan murni muncul di pintu mental. Ya. Jadi sama gitu. Ketika muncul di pintu tubuh, maka dia adalah punya abhisangkara dan kaya sangkara. Ya, paham ya? Dengan cara yang sama ketika mereka muncul di pintu lisan, maka mereka adalah punya abhisangkara dan waci sangkara. Ketika mereka muncul di pintu batin, maka mereka adalah punya abhisangkara dan cita sangkara. Sama dengan yang tadi, kira-kira sama gitu. Ya. Nah, akan tetapi kaya sangkara, sangkara yang muncul di pintu tubuh, ya, dia bisa punya abhisangkara, Pak, setuju ya, tapi juga bisa punya abhisangkara, ya. Dia tidak bisa anenja abhisangkara. Jadi ini kitab ini bagus sekali sih, panjang sekali gitu. Untuk memberikan pandangan benar kepada kita. Ya, saya ulangi lagi. Kaya sangkara, sangkara formasi yang muncul di pintu tubuh, dia bisa punya abhisangkara, bisa juga punya abhisangkara, tapi dia nggak bisa anenja abhisangkara. Betul ya? Demikian juga dengan waci sangkara. Ya, waci sangkara itu bisa berupa punya abhisangkara, bisa berupa punya abhisangkara, tapi dia nggak bisa anenja abhisangkara. Anenja abhisangkara itu apa sih? Cetana yang muncul di arupa wacara kusala itu. Ya, dia nggak bisa kaya sangkara, waci sangkara nggak bisa. Dia murni cita sangkara gitu. Nah, tetapi cita sangkara gitu, itu di kitabnya didetilkan begitu. Ya, ketika saya menerjemahkan ini, makanya saya itu kalau kepada para guru di masa lalu itu benar-benar kagum begitu, karena beliau menjelaskan dengan sangat detail begitu dan hati-hati gitu untuk menghindari pandangan salah gitu dari muridnya gitu tadi ya. Nah, cita sangkara itu bisa punya abhisangkara, bisa juga punya abhisangkara, bisa juga anenja abhisangkara, tiga-tiganya bisa ya. Jadi mereka inilah di kitab dikatakan itulah formasi-formasi yang muncul karena awija. Ya, tadi sudah saya kupas sangkaranya, kalau awijanya kan hanya moha kan. Nah, mari kita lihat sekarang di tabel yang berikutnya gitu. Tabel yang tadi sudah di awal disampaikan sebenarnya ya. Jadi awija pacaya sangkara di sini harusnya ini pertama akan saya buat 3. Yang pertama adalah punya abhisangkara sebagai pacayu panakdamanya ya. Di kolom yang ketiga itu ada kata pacaya sati. Saya harap Anda masih ingat pacaya sati, yaitu the force, daya kekuatan yang menggerakkan hubungan ini gitu. Ya, yaitu atau bisa juga disebut sebagai kondisi. Ya, kondisinya yaitu aramana pacaya, kondisi yang disebut objek dan upanisaya pacaya. Itu lihat Anda kolom 3. Jadi kembali lagi saya ulangi, hubungan antara atau kausalitas, boleh dikatakan juga begitu, antara awija dan punya abhisangkara. Bagaimana awija mendorong munculnya punya abhisangkara, itu terjadi dalam hubungan kausalitas aramana pacaya dan bisa juga upanisaya pacaya. Ya. Nah, tapi kan tentu saja kalau hanya belajar begini abhidhamma jadi tidak menarik kan.
Kalau hanya belajar tabel-tabel begini tanpa ada penjelasannya. Kitab kita menjelaskan gitu. Ya. Tapi Anda renungkan dulu ya, berarti di dalam hubungan ini awija pacaya sangkara Anda pahami ya bahwa sangkara akan tetap eksis kalau saya balik ya. Sangkara akan tetap eksis kalau awija eksis. Paham? Ya. Ketika kalau sangkara mau tidak eksis bagaimana caranya? Awijanya dihancurkan. Selama sangkara eksis, kehidupan akan berlangsung terus enggak? Berlangsung terus. Kapan berakhirnya? Ya ketika awija hancur. Kapan hancurnya? Bisa hancur, bisa enggak. Artinya maksud saya, buat satu makhluk tertentu bisa jadi samsara itu tanpa akhir. Kalau yang enggak mau berjuang, ya muter-muter saja ya. Saya ulangi lagi. Jadi, kalau mau sangkara ini tidak eksis, awija harus dihancurkan. Karena selama masih ada awija, maka sangkara muncul. Ya, ketika awija dihancurkan oleh arahata magga, jalan arahata, maka seseorang menjadi arahat. Itulah mengapa kesadaran arahat adalah kiriya. Tidak ada lagi sangkaranya. Paham? Inilah seorang arahat berlaku hubungan patiloma di dalam paticca samuppada itu awijaya tuewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo dan seterusnya itu ya. Nah itu dari saya bukan dari kitab untuk menambah pemahaman Anda. Sekarang Anda harus juga paham apa sih sebenarnya yang disebut sebagai awija. Saya menerjemahkannya sebagai awija, ketidaktahuan tanpa pengetahuan gitu. Ya, ini kata benda sebenarnya. Makanya saya terjemahkan menjadi ketidaktahuan gitu. Ketidaktahuan tentang apa? 8 hal apa saja itu 8 hal di kelas dulu udah pernah saya sampaikan kayaknya. Ya, agregat masa lalu, agregat masa depan, dan seterusnya gitu ya. Ada 8, Anda boleh buka di kelas-kelas awal, kayaknya sudah saya sampaikan ini gitu ya. Terus juga ada lagi, awija itu ditambahkan lagi, itu tidak tahu bahwa samsara adalah dukkha. Ya, jadi karena awija, kita menjelaskan begini. Disebabkan eksistensi awija atau awijanya masih eksis, maka makhluk tidak sadar, tidak tahu bahwa samsara ini adalah dukkha. Kalau Anda sadar nggak sih? Benar. Jadi lihat tuh. Dikarenakan oleh awijanya masih eksis, maka ingat nggak? Awija itu seperti katarak. Ya, kalau saya dulu memberikan awija itu seperti sesuatu yang menutupi mata kita, sehingga kita nggak bisa melihat, gitu. Ya, nah awija itu begitu, membuat seseorang tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya samsara itu adalah dukkha. Ya, karena dia tidak bisa melihat, ini dari kitab, ya samsara adalah dukkha, maka dia menganggap bahwa mempercayai bahwa samsara ini menyenangkan. Ini dari kitab bukan dari saya ya. Itulah mengapa karena pemahaman bahwa samsara itu menyenangkan, dia melakukan 3 jenis sangkara. Kitab itu. Jadi logiknya begitu. Ya. Kenapa awija memunculkan sangkara? Karena awija membuat seseorang buta, tidak bisa melihat bahwa samsara itu adalah dukkha, penderitaan, dan disebabkan oleh hal tersebut, maka dia melakukan 3 jenis sangkara. Awija, pacaya, sangkara gitu. Karena dia juga tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia kan. Kalau tadi adalah ketidaktahuan karena kebenaran mulia yang pertama. Kemudian yang berikutnya, karena ketidaktahuan tentang asal mula dari dukkha, kebenaran mulia yang kedua, maka dia melakukan formasi-formasi tertentu, yaitu punya abhisangkara atau bahkan anenja abhisangkara, dengan membayangkan bahwa formasi itu adalah asal mula dari kebahagiaan. Paham? Artinya,
Karena dia tidak tahu tentang asal mula duka, kebenaran mulia yang kedua, akhirnya seseorang melakukan katakanlah kebajikan dengan berpikir bahwa ini adalah asal mula kebahagiaan. Itu. Paham? Atau karena tidak tahu tentang kebenaran mulia yang kedua, dia melakukan punya abhisangkara, karma-karma buruk, sangkara yang buruk, dengan berpikir bahwa ini adalah sebab untuk kebahagiaan. Coba kalau Anda renungkan, setiap kali Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, pada saat itu sebenarnya Anda berpikir bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang akan bisa membuat Anda bahagia. Coba renungkan. Setuju? Kayaknya saya pernah ceramah ini tentang ini ya, bahwa setiap kali seseorang melakukan hal tidak baik itu jauh di dalam hatinya berpikir bahwa ini harus saya lakukan karena dengan saya melakukan ini saya akan bahagia. Untuk PR nanti di rumah sebelum tidur Anda renungkan ya. Itu tadi tentang kebenaran mulia yang kedua. Yang ketiga adalah KM3, kebenaran mulia yang ketiga. Karena ketidaktahuan tentang niroda saja, niroda itu penghentian atau kelenyapan, dan juga jika dia tidak tahu tentang kebenaran mulia yang keempat, yaitu magga saja, kebenaran mulia yang dinamakan jalan, maka dia keliru mengartikan dan mempraktekkan praktek-praktek yang salah, seperti penyiksaan diri, atau bahkan larut dalam kenikmatan indriawi. Dengan mengikuti kata hatinya, dia melakukan formasi-formasi tertentu. Jadi ini penjelasan kenapa awija pacaya sangkara gitu, ya, yang diberikan di kitab kita. Disebabkan oleh awija, maka seseorang gagal untuk mengetahui duka sebagai duka, ya, penderitaan sebagai penderitaan di dalam buah dari kebajikan. Ini kata-kata ini bagus nih, ya. Disebabkan oleh awija, maka kita gagal mengetahui penderitaan sebagai penderitaan di dalam buah dari kebajikan. Anda melakukan karma baik supaya karma baiknya berbuah kan? Lahir di surga gitu. Katakanlah ya. Kan gagal mengetahui penderitaan sebagai penderitaan di dalam buah dari kebajikan itu. Ya. Buat Anda yang beraspirasi semoga kebajikan saya membuat saya kaya raya. Itu sama kalimat ini tadi. Anda gagal mengetahui penderitaan sebagai penderitaan di dalam buah dari kebajikan itu. Anda mengartikan buah kebajikan ini adalah kebahagiaan, padahal itu penderitaan. Ya, menteror Anda nggak sih? Ya, kenapa disebut penderitaan sebagai penderitaan di dalam buah dari kebajikan? Karena buah dari kebajikan itu penuh dengan beraneka bahaya. Nah, gitu alasannya. Kitab memberi alasan. Bahayanya apa saja di dalam buah dari kebajikan itu? Banyak di dalam bisa jati kelahiran itu kan bisa memunculkan kelahiran. Nah, itu pun bahaya. Ya. Atau jera, usia tua, lapuk, menua kayak saya ini. Nah, bahaya itu. Saya sering membayangkan nanti saya kalau tua jalan udah nggak bisa tegap lagi itu, aduh. Roga, penyakit. Bahayanya itu tadi loh, ya, bahwa kebajikan Anda yang berbuah dimanapun akan diikuti. Ini salah satunya, jati, kelahiran, jera, usia tua, roga, penyakit, marana, kematian, dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan soka, pari, dewa duka, domanasa, upayasa, dan seterusnya. Keseluruhan duka yang ada di dalam rumus Paticcasamuppada yang di baris yang terakhir. Yang ewa metasa kewalasa duka kandasa samudayo hoti, ya. Jadi jati biduka, jera biduka, merenang biduka, soka paridewa duka, domanasa upayasa, itu pun duka, itu ya. Jadi kembali lagi, disebabkan oleh awija, maka seseorang gagal mengetahui itu semua. Dia berkhayal. Awija itu sering juga itu kan sinonim dengan moha. Moha itu delusi. Dia berkhayal bahwa di dalam buah kebajikan ini ada kebahagiaan, nggak ada bahayanya. Dia lupa, ya. Ketika Anda
melakukan kebajikan kemudian berpikir semoga ini segera berbuah membuat saya menjadi kaya raya. Anda lupa ini bahwa Anda akan jadi tua, sakit dan seterusnya. Ada soka paridewa duka domanasa upayasa. Ya. Itu karena awija. Itu cara awija untuk menutupi mata kebijaksanaan seseorang sehingga tidak bisa melihat bahaya-bahaya itu tadi gitu. Juga karena ketidaktahuan terhadap buah dari kebajikan yang dianggap mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dia anggap ya, pada akhirnya pada akhirnya hanya menghasilkan kesulitan. Kenapa? Karena yang disebab kesulitan itu muncul karena sifat duka di dalam setiap perubahan. Dia gagal melihat bahwa kebahagiaan itu harus berubah. Ya kan kita di kelas kapan sudah saya sampaikan kan ada 3 jenis duka kan. Salah satunya wipari nama duka kan, duka, kemudian wipari nama duka, sangkara duka. Ya, duka itu rasa sakit ordinary itu loh. Anda kayak saya kena kayu, aduh sakit, nah itu duka. Ya, atau sakit biasa, sakit demam gitu. Kita kalau di Myanmar, bahasa Myanmar pun juga begitu diadopsi loh. Kalau ada orang sakit gitu ya, kayak saya dulu. Aduh Bante, saya lagi demam ini. Oh duka no. Itulah duka yang ordinary. Ya, kan mudah dikenali kan. Kebanyakan orang taunya duka yaitu tadi. Kalau sedang sakit, aduh duka gitu. Tapi dia lupa dengan viparinama duka. Viparinama duka itu duka yang inherent, yang ada di dalam setiap perubahan. Bahwa segala sesuatu berubah. Ketika berubah, kebahagiaan pasti berubah jadi duka, begitu. Nah, tadi adalah ketidaktahuan terhadap buah dari kebajikan yang dianggap mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya pada akhirnya hanya menghasilkan kesulitan yang disebabkan karena sifat duka yang ada di dalam setiap perubahan. Gitu. Dan sifatnya kebahagiaan itu tidak memberikan kepuasan. Memang kita udah belajar banyak lah satu kehidupan ini ya. Kebahagiaan Anda bisa memberikan kepuasan gak sih? Ya kan? Ya, tapi kan sering lupa. Kenapa bisa lupa? Karena awija ini tadi. Ya, maka seseorang melakukan karena lupa ini tadi, seseorang melakukan punya abhisangkara, kebajikan, formasi-formasi kebajikan yang menjadi kondisi untuk penderitaan itu tadi, jati, jera, biadi, kelahiran, usia tua, sakit, kematian, kemudian apiyehi sampayoga duga, berkumpul dengan orang yang tidak disukai, misalkan, itu kan semua efek-efeknya. Ya, atau berpisah dengan orang yang dicintai, itu kan efek-efeknya gitu. Terus ada perumpamaannya di kitab itu, saklabo wiya dipa sika abini patang. Saklabo itu saya ini kan kaper itu apa sih, kayak binatang yang suka masuk ke api itu loh. Bukan hanya laron sih, dia saklabo itu bukan loron ternyata. Kayak ngengat, kaper sih bahasa Indonesianya kaper gitu, nanti Anda lihat KBBI KAPER, kaper. Seperti kaper yang menuju ke api lampu minyak. Binatang yang masuk ke lampu minyak, dia nggak tahu bahwa itu menyebabkan dia menyebabkan kematian pada dia. Itulah awija. Apa? Kayak ngengat ya. Bisa terbang gak sih ngengat? Ya itu ngengat. Seperti ngengat yang menuju ke api lampu minyak. Salabo wiya itu seperti salabo, seperti ngengat. Dipa itu lampu, sika api nipatang gitu. Jatuh ke lampu minyak, menuju ke lampu minyak gitu. Dia cari mati. Sama sih sebenarnya kita itu juga sering begitu sih. Mirip dengan perumpamaan itu tadi, ngengat yang menuju ke lampu api tadi, lampu minyak tadi. Kita melakukan sangkara apapun tanpa menyadari bahwa itu adalah penuh dengan bahaya. Ya, kayak ngengat tadi nggak tahu kalau dia masuk ke api itu ada bahaya di situ gitu.
Atau perumpamaan yang lain diberikan di kitab adalah seperti seseorang yang menginginkan setetes madu, dia rela untuk menjilati pisau tajam yang dilapisi madu. Jadi karena nafsunya ingin menikmati setetes madu, padahal madu itu ada di ujung pisau tajam itu, permukaan yang tajam itu, dia rela menjilati dengan lidahnya. Nggak sadar ada bahaya di situ, gitu. Itu maksudnya, ya. Karena yang lain lagi juga karena ketidaktahuan tentang adanya bahaya itu tadi, atau bahaya dari mengikuti kesenangan-kesenangan indriawi, seseorang melakukan punya abhisangkara di 3 pintu. Kalau tadi punya abhisangkara, ini punya abhisangkara, ya. Juga karena awija, maka seseorang tidak melihat penderitaan di arupa wipaka. Dia pengen lahir sebagai rupa Brahma dengan mendapatkan patik sandi arupa wipaka, ya, dan bawangganya arupa wipaka, kesadaran kematiannya arupa wipaka juga. Maka dia melakukan anenja abhisangkara. Itu dengan menganggapnya itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi sangkara eksis hanya ketika awija eksis, bukan ketika tidak eksis. Itulah mengapa awija pacaya sangkara. Demikian penjelasannya. Mari kita lanjutkan. Awija adalah pacaya dhamma dengan melalui yang pertama aramana pacaya. Ya, penjelasannya bagaimana? Ada beberapa, harusnya 2 atau 3 penjelasan. Yang pertama, untuk punya abhisangkara yang kama wacara, artinya sangkara kebajikan yang lingkup indriawi, berarti apa? Cetana yang muncul di 8 mahakusala. Ya, pada saat seseorang memahami awija sebagai dhamma yang mengalami kehancuran, kaya dan kelenyapan, maka itulah hubungan kausalitas antara awija pacaya sangkara dalam hubungan kausalitas aramana pacaya. Bagaimana caranya 8 mahakusala bisa mengamati awija ketika Anda berwipasana? Ya, momen ini hanya terjadi ketika seseorang berwipasana dan dia sedang mengamati cetasika moha. Ya, ketika dia mengamati cetasika moha, dia melihat dengan jelas dengan mata kebijaksanaan dia melalui wipasana, di dalam wipasananya bahwa moha adalah dhamma yang mengalami kaya dan waya, itu di slide itu, kehancuran dan kelenyapan. Yang kedua, untuk punya abhisangkara yang rupa wacara. Kalau tadi kan punya abhisangkara yang maha kusala. Sekarang yang rupa wacara terjadi pada saat seseorang mengetahui samoha cita, cita yang disertai dengan moha. Anda masih ingat di Cita Nupasana di Mahasatipatthana Sutta, salah satu instruksi yang diberikan oleh Buddha ketika bermeditasi Cita Anupasana adalah mengamati kan samoha wacitang samoha citanti bajanati ini. Ketika dia mengamati cita yang disertai dengan moha. Cita yang disertai dengan moha itu cita yang mana? Ya, semua yang disertai dengan moha gitu ya. Dengan menggunakan apinya citanya. Ya. Yaitu kembali lagi kita tadi kan sedang menganalisis bagaimana awija pacaya sangkara terjadi dalam hubungan kausalitas aramana pacaya, artinya awija menjadi sebuah objek yang membuat akhirnya sangkara mengambil dia, muncul untuk mengambil dia sebagai objeknya, gitu ya. Nah, sangkara yang pertama tadi dianalisis, kalau punya abhisangkaranya itu yang 8 mahakusala cita, maka dia akan mengambil awija sebagai objek, dan itu dengan mengamati muncul dan lenyapnya, itu terjadi di dalam proses wipasana. Tapi kalau punya abhisangkaranya itu adalah yang rupa wacara, maka itu terjadi ketika seseorang mengembangkan abinya, ya, abinya cita, dan kemudian dia mengamati samoha cita, cita yang disertai dengan moha. Ya. Nah, selanjutnya, slide berikutnya, awija adalah kondisi, dua saja tadi berarti aramana pacaya. Sekarang kita upanisaya pacaya. Awija adalah kondisi dengan melalui upanisaya pacaya
untuk seseorang yang memenuhi landasan perbuatan baik yang kama wacara, yaitu dana, sila, bawana dan seterusnya, tapi yang kama wacara. Karena di dalam buku manual 1 atau manual 5 saya sampaikan kan bahwa meditasi itu bisa bawana, di dalam kebajikan ini bisa kama wacara, bisa rupa wacara dan seterusnya. Ya kan? Dana, sila dan seterusnya itu artinya dana, sila, bawana, apacayana dan seterusnya. Ada 10 kebajikan itu. Ya, saya ulangi lagi, awija adalah kondisi dengan melalui hubungan kausalitas upanisaya pacaya untuk seseorang yang memenuhi landasan perbuatan baik. Artinya ada sangkara yang muncul. Ya, di sini apa? Punya api sangkara dengan tujuan untuk mengatasi awija. Dan juga untuk seseorang yang menghasilkan jana-jana rupa wacara untuk tujuan yang sama. Jadi kalau di kitab yang lain dulu waktu saya masih belajar di Myanmar disebutkan karena seseorang itu merasa muak dengan moha dia, kebodohan dia, ya akhirnya dia memutuskan saya nggak mau begini lagi nih, saya mau jadi biku saja. Kemudian dia memutuskan jadi biku, ditahbis, bermeditasi, ya. Dengan alasan karena perbuatan dia atau moha cita dia yang muncul, akhirnya dari situ dia bisa mencapai arahat. Itu kalau contoh yang lain. Tapi di sini awija, kondisi melalui upanisaya pacaya itu ketika seseorang karena awija, ya, yang muncul di momen yang berbeda, kemudian dia muak dengan awijanya itu, dia melakukan perbuatan baik. Jangan muncul lagi lah awija yang kayak gitu. Dia melakukan perbuatan baik, bisa berdana, sila dan lain sebagainya. Maka pada saat hubungan itu terjadi, yang terjadi hubungan kausalitasnya adalah upanisaya pecaya. Dan juga yang alternatif yang lainnya adalah karena dia bosan, muak dengan awijanya, dia akhirnya bermeditasi, malah menghasilkan rupa wacara jana. Ya, semoga Anda juga bisa gitu. Karena moha. Dari moha ke jana, gitu bikin ya stiker gitu ya. Dari moha ke jana gitu. Lu kok bisa? Bisa dong, makanya belajar gitu. Paham ya? Jelas ya? Mari kita lihat hubungan yang kedua sekarang. Awija pecaya punya abhisangkara. Nah, ini agak banyak. Ya, agak banyak, lihat di slide itu. Awijanya masih tetap moha di 12 akusala cita sebagai pacaya dhamma. Pacayu panadhamanya adalah punya abhisangkara, yaitu formasi ketidakbajikan, begitu ya. Yaitu cetana di 12 akusala cita. Nah, bagaimana awija bisa menjadi kondisi untuk kemunculan punya abhisangkara? Itu terjadi lewat banyak sekali pacaya sati. Ya, ikuti saya aramana pecaya. Aramana adipati pecaya. Aramana upanisaya pecaya. Upanisaya pecaya. Anantara pecaya. Samanantara pecaya. Anantara upanisaya pecaya. Asevana pecaya, nati pecaya, wigata pecaya, hetu pecaya, sahajata pecaya, minyak pecaya, nisaya pecaya, sampayutta pecaya, ati pecaya, awigata pecaya. Sebenarnya di kitabnya nggak ada koma-komanya, itu karena Anda itu saya koma-koma gitu biar Anda bisa ya, supaya Anda bisa tahu oh itu ini itu gitu kan. Anda kan unyu-unyu. Hah? Jadi itu lihat Anda hitung, saya lupa menghitung, ada banyak seperti itu ya. Awija adalah kondisi untuk punya abhisangkara dalam beraneka cara, itu dalam kitabnya itu kalimatnya begitu. Yang pertama adalah itu tadi apa?
aramana pacaya. Bagaimana awija mengkondisikan apunya abhisangkara dalam hubungan kausalitas aramana pacaya? Artinya cetana di 12 akusala cita mengambil awija sebagai objeknya. Bisa emang? Bisa? Kok bisa bagaimana? Anda harus ingat pelajaran di bab berapa itu? Bab 3, akusala cita bisa mengambil objek apa saja? Logia. Lihat itu apa? Akusala cita, pelajaran bab 3. Akusala cita itu bisa mengambil logia cita. Berarti plus cetasikanya berapa? 52 cetasika, 28 rupa sebagai objeknya. Akusala cita bisa itu, gitu. Ya, itu bab 3. Di kitab dijelaskannya begini. Ketika awija pacaya punya abhisangkara dalam hubungan kausalitas aramana pacaya terjadi pada saat kemunculan raga dan lain-lain. Raga itu nafsu, ya. Pada saat kemunculan raga dan lain-lain, ya, maka sesungguhnya di dalam kitab disebutkan pada saat itu awija mengkondisikannya, kemunculannya melalui aramana pacaya. Ya, pada saat kemunculan raga dan lain-lain, raga itu nafsu dan lain-lain, awija bisa saja itu menjadi kondisi kemunculannya melalui hubungan kausalitas aramana pacaya. Jadi artinya raga itu kan loba mula cita kan? Loba mula cita mengambil awija sebagai objeknya. Ya, itu salah satu kemungkinan hubungan kausalitas antara awija dan apunya abhisangkara. Yang kedua adalah aramana adipati pacaya. Ketika raga dan lain-lain muncul dengan awija sebagai objeknya, karena hubungan ini terjadi ketika awija diambil sebagai objek dan dianggap penting. Garung katwa. Ya, garung katwa. Kenapa? Yang nggak bisa dosa, kayaknya yang nggak bisa dosa. Ya. Dan menikmatinya, maka hubungan kausalitasnya adalah aramana adipati. Di sini juga aramana upanisaya, sama kan? Jadi 2 dan 3 itu kan mirip, aramana adipati dan aramana upanisaya. Kemudian yang berikutnya upanisaya pecaya. Itu terjadi ketika seseorang yang dibutakan dalam tanda kutip oleh awija dan tidak sadar dengan bahaya-bahaya yang tadi disebutkan, dia membunuh makhluk hidup, mencuri dan pelanggaran-pelanggaran sila atau karma buruk yang lainnya. Itu terjadi karena awija menjadi upanisaya, menjadi penopang yang sangat kuat. Ya, untuk kemunculan 12 akusala cita. Kemudian yang berikutnya dalam hubungan kausalitas anantara pacaya, samanantara pacaya, anantara upanisaya pacaya, asewana pacaya, nadi pacaya dan wigata pacaya disebutkan di kitab ini terjadi dalam hubungan ketika hubungan antara jawana kedua dan jawana yang berikutnya. Paham nggak? Ya. Jadi anantara pecaya sama nantara pecaya, anantara upanisaya pecaya, asewana pecaya, nadi pecaya, wigata pecaya terjadi dalam hubungan antara jawana kedua dan jawana berikutnya gitu. Kalau jawana pertama kan nggak berlaku hubungan itu, ya toh? Karena sebelum jawana yang pertama adalah mano dwara wajana, ya, paham ya. Kemudian yang berikutnya hetu pacaya, itu satu paket lagi. Hetu pacaya, saha jata pacaya, enyak menyak pacaya, nisea pacaya, sampai yuta pacaya, adi pacaya dan awigata pacaya terjadi untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik apapun.
Ya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik apapun juga, hubungan antara awija dan apunya abhisangkara bisa dalam hubungan kausalitas hetu peceya. Atau bahkan juga bisa saja tak peceya kan? Atau enyak menyak peceya, niseya, sampayuta dan seterusnya gitu. Selanjutnya awija peceya anenja abhisangkara sekarang yang ketiga, sangkara yang ketiga. Pacayu panakdamanya adalah anenja abhisangkara, yaitu cetana di 4 arupa kusala. Arupa wacara kusala, pacaya satinya atau kondisinya hanya satu, yaitu apa? Upanisaya peceya. Jadi hanya ada satu hubungan kausalitas antara awija dan anenja abhisangkara, yaitu upanisaya peceya. Jadi sekali lagi meskipun dinyatakan bahwa dalam Paticca Samuppada rumusnya hanya awija pacaya sangkara, tapi Anda harus bisa menganalisanya seperti itu ya, diurai dengan detail ya. Tapi saya rasa di kelas-kelas pertama itu sudah pernah saya sampaikan, di dalam hubungan kausalitas apapun, meskipun di sini awija pacaya sangkara, tapi jangan dipahami bahwa hanya ada satu sebab dan satu buah loh ya. Kan di kelas awal itu kan variasinya begitu, satu sebab satu buah, satu sebab banyak buah, banyak sebab satu buah, banyak sebab banyak buah. Mana yang berlaku? Banyak sebab dan banyak buah. Lalu kenapa hanya disebutkan awija pacaya sangkara? Hanya awija dan sangkara kan hanya satu. Ya, ada banyak alasan. Mungkin ini faktor yang terpenting, terkemuka, ya, dan lain-lain. Itu di kelas awal sudah saya sampaikan itu. Nah, oh ya, di kitab juga diberi perumpamaan untuk memberikan gambaran. Jadi dalam hubungan kausalitas itu yang terjadi adalah banyak sebab, karena ada gabungan dari banyak sebab, maka memunculkan banyak efek. Meskipun tadi disebutkan hanya awija dan sangkara, hanya satu dan satu. Diberi contoh di dalam kitab. Banyak sebab itu seperti adanya temperatur tertentu, tanah, benih, kelembapan. Ketika sebab-sebab ini bergabung, temperatur, tanah, benih, kelembapan, maka biji akan tumbuh menjadi tunas, tunas akan tumbuh ya. Ketika tunas ini tumbuh, dia memiliki rupa, ganda, rasa dan lain-lain. Dia memiliki objek bentuk, rupa di 28 rupa. Ya. Dia juga memiliki ganda tidak? Bau? Miliki? Dia punya rasa juga enggak? Ya. Jadi dari benih tadi akhirnya tumbuh memunculkan rupa, ganda, rasa dan lain-lain. Dan akhirnya buah pun muncul. Jadi diberi perumpamaan seperti itu. Karena ada banyak sebab, maka muncul juga banyak akibat. Karena tadi pertemuan antara temperatur tanah, benih dan kelembapan, maka benih tumbuh menjadi benihnya itu tumbuh menjadi tunas, tunas tumbuh terus sampai berbuah. Dari segala proses itu dia menghasilkan rupa, ganda, rasa dan lain-lain. Paham ya? Makanya banyak sebab dan banyak akibat. Di sini awija, sangkara, winyana, nama, rupa dan seterusnya diajarkan oleh Buddha karena alasan-alasan sebagai berikut. Kadang mereka adalah faktor yang paling terkemuka, kadang mereka adalah faktor yang paling jelas terlihat, kadang karena sifatnya yang tidak umum dengan yang lain, maka disebutkan awija, sangkara, winyana, nama, rupa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi walaupun ada sebab-sebab yang lain untuk sangkara, ada sebab-sebab yang lain untuk sangkara. Anda coba renungkan. Sangkara kita itu muncul hanya karena awija saja atau ada sebab yang lain? Pasti ada sebab yang lain juga selain awija. Apa sebab yang lain? Objek, waktu, landasan. Kalau nggak ada landasan, sangkara bisa muncul nggak? Nggak bisa. Objek, ya. Terus apa lagi? Dhamma-dhamma yang sahak jata, dhamma-dhamma yang lahir bersamanya, misalkan loba mula cita, ya, sangkaranya, cetananya muncul. Kalau nggak ada loba mula citanya gimana? Atau kalau nggak ada katakanlah 17 cetasika yang lain gimana? Itu ya, dan lain-lain ya. Tapi hanya awija yang diambil karena awija adalah sebab yang terkemuka untuk sangkara, itu dari kitab. Gambaran awija menjadi kondisi untuk sangkara itu seperti ini.
Di dalam rangkaian kesadaran seseorang, awija membuatnya tidak tahu tentang tadi dukkha, samudaya, nirodha, magga, 4 kebenaran mulia kan, dan seterusnya. Karena ketidaktahuannya tentang kehidupannya yang di masa lalu, maka dia meyakini bahwa penderitaan di samsara itu menyenangkan. Dan itulah mengapa dia mulai melakukan sangkara. Pernah nggak saya sampaikan kepada Anda? Agak aneh kalau ada seseorang yang bisa mengetahui kehidupan lampaunya sendiri. Bahkan yang ceramah itu katanya bisa mengetahui kehidupan lampau audiens juga. Hebat kan? Dia bisa mengetahui kehidupan lampau dirinya sendiri. Juga bisa mengetahui kehidupan lampau orang lain. Tapi nggak mau pakai jubah. Itu agak aneh. Hah? Paham logika? Saya kan sering kan menyampaikan seperti itu kan. Ya enggak? Kenapa? Agak aneh. Kok enggak mau memakai jubah? Ya, ini tadi, ya. Gambarannya itu tadi karena dia masih saja meyakini penderitaan di samsara itu menyenangkan. Berarti masih ada awijanya. Ya, saya ulangi lagi ya. Gambaran awija menjadi kondisi untuk sangkara itu seperti ini. Di dalam rangkaian kesadaran seseorang, awija membuat dia tidak tahu tentang dukkha, samudaya, nirodha, magga, 4 kebenaran mulia. Dan karena ketidaktahuannya itulah, ketidaktahuannya tentang kehidupan masa lalu, ya dia tidak tahu tentang kehidupan masa lalu ini kasusnya. Maka dia meyakini bahwa penderitaan di samsara itu menyenangkan. Tapi kalau dia tahu kehidupan masa lalu, ya harusnya dia kapok. Makanya agak aneh gitu kalau ada seseorang bisa mengetahui kehidupan lampaunya sendiri dan bisa melihat kehidupan lampau orang lain masih nggak mau pakai jubah, itu agak aneh. Logikanya aneh gitu. Ya, paham ya? Kita teruskan lagi. Karena dia tidak tahu dan menganggap sangsara itu menyenangkan, itulah mengapa dia akhirnya melakukan sangkara, awija pacaya sangkara. Seseorang tidak tahu tentang kematian dan kelahiran kembali, dan juga tidak tahu tentang samsara, tidak tahu juga tentang karakteristik dari sangkara dan paticca samuppanna. Paticca samuppanna itu dhamma yang muncul dari sebab. Kayak di awija pacaya sangkara, sangkara itu adalah paticca samuppanna karena muncul dari awija gitu ya. Oleh karena dia adalah seseorang yang melakukan sangkara dalam 3 bentuknya, maka di sini ketidaktahuannya itulah yang menjadi kondisi untuk masing-masing dari sangkaranya. Jadi ini masih dalam penjelasan awija pacaya sangkara. Tapi ada pertanyaan, bagaimanakah ketidaktahuan seseorang tentang hal tersebut? Ketidaktahuan seseorang tentang hal-hal tersebut ya akhirnya membuat dia melakukan 3 sangkara. Meskipun tadi udah sebagian dijelaskan ya, tapi ini ada tambahan penjelasan lagi. Pertama-tama, seseorang yang tahu tentang kematian, dia akan berpikir kematian adalah terurainya agregat-agregat. Ini dia yang punya panya ini, kebijaksanaan. Dia akan paham bahwa kematian sesungguhnya tidak lain hanyalah proses terurainya agregat-agregat. Dia tidak akan berpikir demikian. Itu makhluk mati, saya katakanlah mati. Makhluk bertransmigrasi ke kelahiran berikutnya, ada makhluk. Itulah awija. Gitu ya. Itulah perwujudan dari awija atau bagaimana awija itu membutakan seseorang. Dengan pikirannya yang seperti itu, yaitu dibutakan oleh awija, dia akhirnya mengembara di muka bumi, ya kadang bertemu dengan jalan yang benar, kadang bertemu dengan jalan yang salah, kadang lahir tinggi dalam status yang tinggi, kadang ini bercerita tentang kita ini. Ya, saya ulangi lagi karena ini tentang kita ini. Dengan pikirannya yang seperti itu tadi dibutakan oleh awija, ya. Seseorang kita mengembara di muka bumi ini, ya. Kadang kita ini bertemu dengan jalan yang benar, ajaran yang benar. Kadang enggak, gitu. Kadang kita lahir dengan status yang tinggi, kadang rendah. Kadang ketemu jalan yang rata, mulus, kadang bergelombang, ya. Pada saat itulah kita melakukan sangkara-sangkara itu. Itu dari kitab, ya. Awija pacaya sangkara.
Ya, mari kita lihat sekarang masih di hubungan pertama ya. Udah 1 jam loh. Enggak tadi. Ini masuk kedua. Tapi udah 1 jam. Ya, ini agak detail lagi, agak rumit. Ya. Saya rasa saya selesaikan aja ya slide-nya ya. Sebenarnya sih dicepatkan juga bisa sih. Oke, kita masuk di link kedua dari Paticcasamuppada, yaitu Sangkhara Paccaya Winyanang. Ya, Paccaya damanya idem, artinya sangkara, yaitu sama dengan yang sebelumnya. Paccayuppana damanya 32 lokiya wipaka cita. Kita udah belajar di kelas Paticcasamuppada. Lalu paccaya satinya bagaimana? Nana kanika kama dan pakatupanisaya paccaya. Ada 2, nana kanika kama paccaya, yaitu kama yang terjadi hubungan kausalitas yang dinamakan kama yang tidak sinkron, artinya antara kama dan buahnya beda waktu. Nana itu berbeda. Kanika itu kama yang memiliki momen yang berbeda dengan buahnya, itu maksudnya. Dan pakatu upanisaya, pakati upanisaya. Pakati itu dulu saya terjemahkan apa ya? Kejadian. Upanisaya adalah dukungan yang kuat gitu. Ya. Nah, tapi kita harus analisa dulu. Sangkaranya kita ambil dulu 8 cetana di Mahakusala. Ya. Anda lihat kolom itu. Tapi Anda lihat bagaimana Sangkara Paccaya Winyanang. Ini sebenarnya pelajaran bab 3 juga atau bab 3 ya. 8 cetana di Mahakusala, dia menghasilkan buah di 2 momen, yaitu PT titik itu patik sandi, PV itu pawati. Oke? Paham ya? Jadi menghasilkan 2. 8 cetana, kalau dia menghasilkan kelahiran kembali, patik sandi, maka patik sandinya muncul di kama sugati. Maka saya tulis tuh kama sugati kan? Ya. Kama sugati, patik sandinya apa di kama sugati? 8 mahavipaka dan 1 kusala wipaka, UPK santi rana. Kus wip upsan. Ya. Patik sandi, ya, dia menghasilkan patik sandi. Idem itu maksudnya paccaya satinya yang di atasnya. Nana kanika kama dan pakatupanisaya. Paham? Jadi 8 cetana, ketika Anda memunculkan salah satu dari 8 cetana di Mahakusala, kalau dia menghasilkan winyana, yaitu patik sandi, maka hubungan kausalitasnya adalah nana kanika kama. 1, yaitu apa? Hubungan antara kama dan buahnya yang secara awam sering dikenal orang. Istilah teknisnya adalah nana kanika kama dan pakatu panisaya. Ya, artinya 8 kejadian itu, 8 cetana itu yang muncul menjadi kejadian yang sangat kuat dan menjadi tempat untuk bergantung yang sangat kuat buat kemunculan patik sandi. Ya. Kemudian di kolom yang kedua, baris yang kedua, 8 cetana di Mahakusala menghasilkan buah di pawati, PV. Pawati itu kejadian sehari-hari. Di mana buminya sama idem kan, di kama sugati saja ya. Kemudian buahnya apa? 8 ahituka kusalawi paka. Itu saya beri tanda bintang karena saya menemukan tabel yang berbeda dari Sayadaw almarhum Sayadaw U Silananda ya. Beliau menulis 7 saja. 7 kecuali kusala wipaka UPK santirana. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, ada kan di bukunya itu, Sayadaw kok itu hanya 7 bukannya 8? Kemudian Sayadaw menjawab, oh saya harus membuka tika. Jadi beliau menggunakan Wisuddhimagga. Saya tidak menggunakan Wisuddhimagga, saya menggunakan Wibangga Atthakatha. Ya, di dalam Wibangga Atthakatha saya menemukan 8 ahituka saja. Nah, kenapa saya tidak membuka melacak Wisuddhimagga? Karena ketika saya ada almarhum Usilananda itu ditanya, kenapa tidak 8 tapi kok malah 7? Saya ada menjawab, saya harus membuka tika dari Wisuddhimagga, kitab subkomentar dari Wisuddhimagga. Sampai di buku terakhirnya, halaman terakhir, beliau tidak menjawab itu.
di kelasnya itu tidak ada jawaban tentang itu. Kemudian saya coba buka di digital Pali Reader saya, ternyata saya juga tidak punya tika dari Wisuddhimagga. Oleh karena itu saya nggak melacak akhirnya gitu. Ya, saya tidak mempunyai tiganya, tidak punya gitu. Jadi tidak terlacak. Tetapi saya menduga kalaupun benar Wisuddhimagga itu mengatakan hanya 7 ahituka kusala wipaka, kecuali kusala wipaka yang sudah jadi pati sandi tadi, mungkin dia sedang mengklasifikasikan yang hanya muncul di pawati gitu loh. Karena kusala wipaka upeka santirana juga bisa muncul di pati sandi, maka biasanya di-exclude, dikeluarkan. Jadi 8 cetana di mahakusala yang hanya menghasilkan buah di pawati, ada kata hanyanya. Biasanya begitu sih. Itu dugaan saya. Makanya 7 ahituka. Karena di Wibangga Atakata tidak ditulis 7. Jelas 16 nanti. Ya. Ya, 16. Ini yang 8. Oh ya, saya malah kurang. 16 harusnya. Ya, saya ini karena tadinya ambil dari Bante almarhum Bante Silananda itu. Tambah 8 lagi ya, kita tambahkan ya. Maaf ya. Saya ingat 16-nya tapi malah saya tulis di sini hanya 8. Berarti 8 Mahawipaka, Wipaka dan 8 ya. Oke. Udah itu. Jadi di pawati dia menghasilkan 8 mahawipaka dan 8 ahituka kusala wipaka. Itu tanda bintang itu saya catatan pribadi saya untuk menjelaskan ke Anda bahwa saya menemukan data yang berbeda yang di tabelnya Usilananda. Nah, jadi saya rasa dugaan saya confirm. Karena di tabel beliau hanya tertulis 7 ahituka. 8 mahawipaka juga enggak tertulis. Jadi itu mungkin kalimatnya hanya gitu. Hanya di pawati gitu. Mungkin ya. Nah, hubungan kausalitasnya bagaimana di kejadian sehari-hari sama, masih nana kanika kama dan pakatupanisaya. Ya. Jadi ada catatan lagi dari saya. Kenapa di sini Pacayupana damanya hanya 32 logia wipaka cita? Ya, kalau Anda ingat-ingat itu Lokutara wipaka kenapa nggak masuk? Alasannya apa? 36 wipaka cita ini kan 15 dari ahituka. Oke, 8 mahawipaka, 23. Oke, 5 rupa wipaka berarti berapa tadi? 28. Sama 4 arupa wipaka, 32. Lengkap kan? Kenapa palacita nggak masuk? Ini pertanyaan dari saya sih. Karena ya lokutara wipaka itu bukan termasuk faktor di dalam siklus kelahiran dan kematian. Paticca Samuppada berbicara tentang siklus kelahiran dan kematian. Palacita tidak masuk di sana. Bagaimana caranya mengetahui bahwa sangkara pacaya winyana? Bagaimana cara menjelaskannya boleh juga sangkara pacaya winyana. Ya begini, jadi pemahamannya begini. Winyana adalah wipaka cita. Ya. Wipaka baru ada kalau ada kama. Ya. Ya, kama yang kalau istilah teknisnya itu upacita kama. Upacita kama itu beda dengan tadi ayuhana kama. Upacita kama ini kama yang sudah, kalau tadi diakumulasi mirip-mirip sih. Upacita itu yang dikumpulkan, collected gitu. Artinya ini kama yang sudah terjadi gitu. Ya, jadi wipaka hanya ada kalau ada kama yang telah dikumpulkan, upacita kama. Ya, karena winyana di dalam hubungan sangkara pacaya winyana ya adalah wipaka cita, dan wipaka cita tidak akan muncul apabila tidak ada kama yang dikumpulkan atau diakumulasi. Maka itulah mengapa hubungan
Paticca samupadanya menjadi sangkara pacaya winyana. Itu dari kitab untuk menjelaskan sangkara pacaya winyana. Karena winyana sebagai wipaka cita tidak akan ada kalau nggak ada kama. Dan kama di sini adalah sangkara cetana kan? Begitu. Anda bisa jadi guru nih nanti nih ya, menyebarkan paticca samupada dan padana. Karena referensinya lengkap kan? Kembali lagi pertanyaan dari saya. Apa yang Anda ketahui dengan kama sugati? Kama sugati. Sugati, su plus gati. Yang sudah belajar bahasa Pali, gati itu dari akar kata yang sama dengan gacati. Berarti gati itu tempat tujuan. Katakanlah ya, pergi ke tempat tujuan. Su itu baik. Berarti tempat tujuan apa? Tempat tujuan kelahiran. Tempat tujuan kelahiran yang baik di bumi lingkup indriawi. Kama sugati, ya. Tempat tujuan kelahiran yang baik lingkup indriawi atau di bumi lingkup indriawi. Ada berapa? Hah? 7 atau 11? Oke. Saya kira kalau zaman dulu ya murid kan pokoknya ikut guru aja 7 atau 11 itu. Enggak tahu kecebur semua. Kama sugati ada berapa? 7. Kalau kama bumi ada berapa? 11. Yang 4 adalah kama dugati, yang 7 adalah kama sugati. Apa itu kama dugati? Du plus gati. Ketika dicampur G-nya menjadi 2. Dugati. Berarti tempat tujuan kelahiran yang buruk di lingkup indriawi, yaitu 4 apaya itu. Nah, kalau di kitab sebenarnya diurai dengan lebih detail lagi sih. Begini, jadi karena 8 cetana di Mahakusala ini akhirnya makhluk lahir di kama sugati. Dan di sepanjang kelahirannya itu dia memunculkan 8 mahawipaka, 8 ahituka, bla bla bla. Dia melihat objek yang menyenangkan gitu. Kalau yang aku salah objek tidak menyenangkan misalkan gitu. Diuraikan lengkap sih, saya nggak punya cukup waktu. Karena Anda sudah paham. Maksud saya begini, jadi ketika Anda memahami sangkara pacaya winyanang ini, ya, dengan patik sandi seperti itu dan pawati seperti itu, di kitab dijelaskan patik sandinya muncul di bumi mana. Ya toh? Dijelaskan. Kemudian di pawati, di kejadian sehari-hari itu prosesnya bagaimana kemunculan 8 mahawipaka dan 8 ahituka kusala wipakanya tersebut. Ya, dijelaskan ya ketika seseorang melihat objek bentuk yang menyenangkan atau sangat menyenangkan ya, kemudian diurai dia melalui pintu yang mana, landasan yang mana dan seterusnya gitu. Yang Anda udah paham pasti kan. Jadi Anda harus memahaminya seperti itu. Ya, sangkara pacaya winyanang di dalam kejadian sehari-hari kemunculan 8 mahawipakanya di mana? Di mana coba? Di dalam kejadian sehari-hari 8 wipakanya muncul di mana? Tadaramana, ya toh? Muncul di tadaramana. Tadaramana. Kalau Myanmar gitu, tadaramana. Tadaramana. Ya. Ya, jadi Anda harus memahaminya begitu. Mahawipakanya muncul di tadaramana, kemudian ahituka kusala wipaka tergantung di proses kognitif pintu yang mana. Itu ya. Terus dikupas kalau di sana di kitab. Berarti ketika ini muncul di pintu ini dia sedang melihat objek yang bagaimana gitu, menyenangkan, tidak menyenangkan atau sangat menyenangkan gitu. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di bab-bab yang terdahulu gitu. Jadi Anda harus kupas, bisa pahami, direnungkan berdasarkan pintu, waduk, dwara dan waduk ya, pintu dan landasan dari masing-masing kesadaran tersebut. Mari kita lanjutkan di tabel berikutnya. Masih sangkara pacaya winyanang. Pacaya damanya masih idem sangkara, pacayupana dhamma 32 logia wipaka cita, pacaya sati 2 itu tadi. Tapi sekarang 8 cetana di Mahakusala ya muncul di rupa bumi. Berarti muncul di rupa bumi kapan? Maksudnya pacayupana,
bukan 8 cetananya di Mahakusala gitu ya. Winyanangnya, lokia wipaka citanya muncul di rupa bumi. Itu ada tabelnya ya. Jadi 8 cetana di Mahakusala, sangkaranya, pacaya winyanangnya, tapi winyananya itu lokia citanya munculnya di rupa bumi. Ya, itu maksudnya. Munculnya di rupa bumi, maka tabelnya lihat itu kus wipcak kusala wipaka caku winyana. Sota winyana, sampati cana, 2 santirana. Kenapa hanya caku dan sota? Ya, udah pinter ya. Karena hanya mereka udah melampaui landasan yang 3 landasan yang lainnya gitu. Mereka masih mempunyai mata dan telinga untuk mendengar, melihat Buddha atau guru dan mendengar Dhamma. Itu muncul di Pawati dengan hubungan kausalitas Nanaka Nika Kama dan Pakatu Panisaya. Nah, idem gitu. Tapi 8 cetana di Mahakusala bisa menjadi kondisi untuk kemunculan wipaka cita di Dugati. Jadi makhluk yang lahir di Dugati ya juga bisa memunculkan 8 ahituka kusala wipaka itu. Kalau di teks yang sering di-quote itu ketika Maha Moggallana mengunjungi neraka gitu kan, dikatakan di kitab bahwa makhluk-makhluk di neraka yang melihat Bante Maha Moggallana ketika itu memunculkan 8 ahituka kusala wipaka ini melalui mata lah ya. Kalau mendengar suaranya melalui telinga gitu. Jadi muncul di Pawati. Hubungan kausalitasnya masih sama, Nanaka Nika Kama. Jadi artinya ketika katakanlah yang Arya Maha Moggallana mengunjungi neraka, maka makhluk-makhluk yang melihat sedang memetik buah karma baiknya melalui hubungan kausalitas Nanaka Nika Kama, ya, Sangkara Pacaya Winyana atau Pakatu Panisaya, ya, Pakatu Panisaya, gitu. Selanjutnya, slide berikutnya, masih berapa? Masih banyak ya. Sangkara Pacaya Winyanang masih sekarang adalah 8 cetana di Mahakusala, tapi memunculkan winyana logia cita di Sugati ya berupa 18 kusala wipaka 16 kusala wipaka, baik itu yang Mahakusala dan yang ahituka itu maksudnya. Itu disebutkan di Patisandi dan Pawati gitu. Jadi ini salah satu cara untuk membuat Anda menjadi makin terampil gitu ya. Sebenarnya udah dijelaskan tadi di depan, tapi kan dipisah, sekarang digabung gitu. Berikutnya 5 cetana di rupa kusala muncul di rupa bumi, maksudnya mengkondisikan kemunculan winyana logia wipaka cita di rupa bumi, yaitu apa? 5 rupa wipaka berupa apa? Patisandi, hubungan kausalitasnya Nanaka Nika Kama dan Pakatu Panisaya. Seterusnya 8 cetana di Mahakusala dan 5 cetana di rupa kusala memunculkan winyana wipaka cita di rupa bumi, yaitu apa? 8 cetana di Mahakusala dan 5 cetana di rupa kusala, yaitu 5 ahituka kusala wipaka. Kenapa 5 ahituka saja? Yang 3 tidak eksis, baik. 5 rupa wipaka. Oke, di Patisandi maupun di Pawati, hubungan kausalitasnya Nanaka Nika Kama dan Pakatu Panisaya. Selanjutnya 12 cetana di Akusala ketika memunculkan winyana di Dugati ya, dia menghasilkan apa buahnya, yaitu Akusala Wipaka Upeka Santirana sebagai Patisandi. Ya, dengan hubungan kausalitas itu tadi. Kalau di dalam kejadian sehari-hari Dugati, ya di Dugati 7 akusala wipaka itu saya beri bintang karena kembali lagi saya ada almarhum Silananda, saya ada Silananda menuliskannya hanya 6 kecuali akusala wipaka upeka santirana gitu. Ya. Tapi di Wibangga tidak seperti itu. Oke, selanjutnya slide berikutnya. 12 cetana di akusala cita ketika menghasilkan atau memunculkan menjadi kondisi untuk kemunculan winyana di Dugati bumi maksudnya ya, dia memunculkan apa? 7
akusala wipaka, karena cetananya adalah akusala kan. Berarti buahnya adalah 7 akusala wipaka. Baik dia dicampur di sini, baik itu di patik sandi maupun di pawati, dicampur semuanya. Kalau di sugati maka dia juga 7 akusala wipaka tapi hanya pawati kan. Gitu. Kalau tadi dugati patik sandi dan pawati dicampur. Slide berikutnya 12 cetana di akusala. Kalau memunculkan winyana di rupa bumi, dia memunculkan apa? Akusala ya. Berarti memunculkan akusala wipaka dari caku winyana, sota winyana, sampati jana, dan santi rana. Di mana? Pawati. Pati sandinya bukan itu kan? Ya. Selanjutnya 4 cetana di arupa kusala. Kalau menghasilkan winyana atau mengkondisikan lah, bukan hanya ini ya. Oh di sini menghasilkan ya, karena karma kan, dan pakatu panisa karma. Arupa bumi, di arupa bumi dia menghasilkan apa? 4 arupa wipaka, baik itu di patik sandi maupun di pawati, dengan hubungan kausalitas yang sama, yaitu nana, kanika, kama, dan pakatu panisaya. Baik, jadi selesailah kelas kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Mungkin bagi kalian kita yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mandami Bante, Bante kalau yang sangkara pacaya winyana ini, kalau yang pacaya satinya nanakanika kama kan jelas karena buah dari kama. Kalau yang pakatu panisaya gimana ya Bante penjelasannya? Ya. Di kitab, sebentar, seingat saya memang tidak ada penjelasan, maka kita harus buka sebenarnya di Panyawara. Mudah-mudahan ada materi bab 8, ada enggak? Panyawara. Kok hilang? Paragraf berapa? Saya ketemu lagi di 423 ya. Saya baca, saya cari. Kalau yang 423 itu belum ketemu kan? Saya udah pernah bacakan kan ini ya? Udah ya? Coba saya cari yang langsung untuk menjelaskan itu ya. Kincana. Ada kata paragraf berapa tadi? 423 ya. Oh, ini di tikanya ada nih, tikanya ya. Coba, tapi kayaknya hanya wipaka tike di dalam trio wipaka, selanjutnya di dalam trio wipaka, di dalam wipaka dhamma damo, wipaka dhammasa adalah, jadi wipaka dhamma adalah kondisi melalui aramana bajaya untuk wipaka dhamma. Kok wipaka dhamma? Oh, dhamma yang menghasilkan wipaka adalah kondisi melalui aramana untuk wipaka dhamma, ya. Kemudian dia juga menjadi kondisi melalui upanisaya bajaya. Dia juga bisa, nah itu kan. Jadi ini lihat tikanya ya, wipaka dhamma damo. Jadi dhamma yang bisa menghasilkan wipaka itu berarti tadi cetana kan? Oke, adalah kondisi untuk wipaka, untuk winyana melalui 1 aramana bajaya, 2 ini tikanya nih upanisaya bajaya, 3 kama bajaya. Tadi pakatu ya.
Tapi ini tika yang 423 sih. Tika tadi paragraf 423 kan? Iya. Ini saya baca tikanya, kitab subkomentarnya. Jadi dhamma yang bisa menghasilkan wipaka adalah kondisi untuk wipaka melalui 1 aramana pacaya, 2 upanisaya pacaya, 3 kama pacaya. Hanya begitu. Tidak dijelaskan lagi bagaimananya. Tapi kan upanisayanya ada tuh. Jadi lihat tuh, dhamma yang menghasilkan wipaka bisa menjadi kondisi untuk wipaka dan juga iyalah melalui aramana pacaya dia bukan menghasilkan tetapi dia menjadi objek. Iya. Yang waktu menjelaskan tentang kama pacaya kan cetana, misalnya cetana di satu cita bisa menghasilkan wipaka cita plus kama jarupa yang nanakanika kama. Nah, waktu itu kan Bante menyebutkan bahwa misalkan saat kita melihat Bante sebagai objek yang menyenangkan, Bante adalah hasil dari kama jarupa, tapi kan sebenarnya bukan kan Bante. Oh gitu ya. Berarti ya, itu ya. yang aramana. Di rangkaian yang berbeda gitu ya. Iya. Maksudnya ya. Maksudnya apakah itu yang dimaksudkan di sini gitu? Iya, apakah sebenarnya yang dimaksud itu adalah aramana pacaya. Jadi sebagai media untuk memunculkan kusala wipaka cakuwiyana. Ya, bisa. Ya. Jadi bukan karena kama jarupa ya Bante ya? Bukan sebagai kama jarupa ya? Wipaka dhamma. Ditulisnya wipaka dhamma. Wipakasa dhammasa. Upanisaya tapi nggak ada pakatunya, pakatinya. Upanisaya dan kama pacaya. Tapi juga disebutkan kadang, tapi kama yang menghasilkan wipaka juga bukan terjadi melalui upanisaya pacaya dan lain, tapi kadang terjadi gitu. Tetap mungkin pemahamannya begini, ketika cetana menghasilkan wipaka ya, tetap ini hubungannya itu nanakanika, dia memproduksi. Jadi cetananya memproduksi winyana atau wipaka cita ya. Tetapi hubungan ini juga terjadi melalui pakatupanisaya, artinya yang diproduksi ini tadi ya, dia muncul karena mendapat dukungan yang sangat kuat dari ini gitu. Jadi kan hubungan kausalitas kan ada 3 kan. Dia memproduksi langsung, menjaga dan maintain ya. Kayak semacam mempertahankan supaya tetap bisa berlangsung dan menjaganya gitu. Jadi ketika disebut pakatupanisaya sangkara pacaya winyana dengan hubungan pakatupanisaya, maka di sini kemunculan dari winyananya itu dia juga bisa terjadi dalam hubungan kausalitas pakatupanisaya dalam konteks tadi mengambil sangkara sebagai dukungan yang sangat kuat. Tapi tetap saja sebenarnya kalau menurut saya ya, tetap saja hubungannya yang terjadi adalah produksi. Kalau ini diproduksi, ini langsung diproduksi nih, sangkaranya memproduksi winyana. Tapi winyana juga mengambil ini sebagai dukungan yang sangat kuat untuk kemunculannya gitu. Tapi dia munculnya bagaimana? Tetap melalui kama pacaya. Ya, kenapa dia winyananya bisa muncul? Tetap saja hubungan kemunculannya karena diproduksi oleh kama pacaya, hubungan kausalitas kama pacaya. Tapi pacayupana dhammanya mengambil sangkara sebagai pendukung yang sangat kuat. Pakati upanisaya. Ya, di tikanya nggak ada, di atakata nggak ada. Tikanya hanya itu tadi, atakata malah tidak menjelaskan itu. Pakatu upanisaya. Malah tambah satu ya Bante. Malah tambah aramana ya. Kan di sini tadi yang di slide kan hanya 2. Nanakanika sama pakatu. Iya. Ya malah tambah aramana, iya.
423 ya. Tadi benar 423. Paragraf 423. Tapi saya rasa ikut tabel ini dulu aja deh. Ya, ikut tabel karena yang 3 harus dipelajari pelan-pelan. Kalau kita lihat di maaf berarti soalnya paling nggak jelas adalah Pakatupanisaya. Kalau kita lihat di mana nih yang Pacayut Desa Nidesa itu Bante, yang Bante Ananda Joti. Pacayani Desa. Panisaya Bante Ananda sih? Joti. Halaman? Halaman, bentar ya Bante cari itu. Halaman 31 ya. Ya 30, maaf Bante. Bentar. Nah, yang Utu Bojanang Pugalo Pugala, Senasana ini yang dimaksud sebagai Pakatupanisaya ya Bante. Ya. Ini Pakatupanisaya, kejadian kan. Udu, temperatur, suhu, bojana, pugala, senasana. Termasuk pugala itu. Pugala itu kan orang lain di sini. Kalau di Panyawara kan tadi Pakatupanisayanya saya udah pernah terjemahkan. Udah. Sadang Upanisaya Danang Deti Silang Sama Diati Uposata Kamang. Udah kan ya? Kenapa? Hubungannya kayak nggak ada. Hubungannya kayak beda banget gitu antara yang di sini dengan yang bahkan yang di handoutnya Sayale juga beda. Handout Sayale ada ya? Saya nggak buka. Maksudnya kalau di handout Sayale itu kan Pakatupanisaya itu mana ya? 89 cita, 52 cetasika, 28 rupa dan beberapa panyati gitu. Nah itu beberapa panyatinya. Beberapa panyatinya yang itu yang Utu Bojana itu tadi. Sama kan? Tadi coba saya lihat Sangkara Pacaya Winyana. Tadi hubungannya hubungan yang mana? Sangkara Pacaya Winyana yang mana? Semua kan? Tadi yang ditanyakan Pakatupanisaya yang mana tadi? Semua berarti kan kusala maupun itu akusala semuanya Pacaya Satinya bisa Pakatupanisaya. Makanya belajar Pali. Kalau belajar Pali bisa baca tuh. Oke ya, saya bacakan ya di Tada. Punya Abhisangkari. Pertama-tama di punya Abhisangkara, Kama Wacara ada Cetana Bedo. Ada 2 pacaya, yaitu Nanakanika Kama Pacaya dan juga Upanisaya Pacaya. Kok saya menulis Pakatu? Mungkin saya mengambil dari Silananda mungkin. Karena awalnya saya mau contoh dia, cuman ketika sampai yang tadi pertanyaan saya kok bertanya-tanya kenapa begini gitu, akhirnya saya putuskan saya ambil dari Wibangga gitu. Upanisaya, enggak Pakatu Upanisaya, maaf. Ya, berarti cocok. Hanya satu tadi Aramana Pacaya tadi. Yang ini. Maaf ya, saya koreksi berarti. Saya koreksi. Upanisaya saja. Bawa bukunya saya ada Silananda enggak? Saya harus cek lagi. Maaf ya, saya ceknya dulu sebentar ya. Ada yang bawa nggak buku? Di belakang tuh ada tabel.
Yang di belakang itu ada tabel. Itu halaman 281. Oh iya, saya ambil dari Sayadaw. Harusnya Upanisaya. Kalau Upanisaya udah cocok berarti. Nah. Iya. Iya, saya ingat sih. Awalnya saya mau ambil dari Sayadaw, tapi terus ada yang tadi saya beri tanda bintang. Akhirnya kemudian saya membuka kitab yang lain dan akhirnya saya ganti. Semuanya saya ganti, tapi saya lupa mengganti yang itu. Maaf. Upanisaya, saya koreksi. Saya koreksi sekalian. Ini suka lupa nanti. Upanisaya. Nah, itulah mengapa saya itu membuka kelas bahasa Pali. Sebenarnya tujuan saya itu kalau Anda semua itu paham Pali, Anda bisa ini baca buku-buku itu bagus-bagus. Itu bagus, pasti membuat titik itu muncul, kegembiraan muncul kalau Anda paham Pali. Kan udah berapa? Udah setahun ya belajar Pali ya? Hah? Udah setahun ya Hartono ya? 2 tahun lagi bisa lah. 2 tahun lagi. Nah, itu salah satu tujuan sih. Kalau Anda paham Pali, Anda akan bisa membuka banyak kitab. Anda bisa lah, bisa. Oke, ada lagi? Ini ada di kitab Tata. Sehubungan dengan hal tersebut, niraye di dalam neraka, Maha Moggallana Terasa Naraka Carika Disu, ketika mengembara ke neraka Maha Moggallana, maka beliau ini adalah kondisi ya sebagai objek yang menyenangkan. Gitu. Tira Canesu Pana, ada banyak contoh sih. Tira Canesu di dalam kerajaan binatang, Naga Supana Peta Mahidika. Ini ya sih. Nantilah di buku saya terjemahkan. Hah? Udah. Saya udah pernah ya. Oh ya. Ini nggak ada. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Itu nggak. Ini nggak ada yang mencium bau. Gitu. Menarik. Buku manual 7 saya udah menulis sampai 160 halaman mungkin. Tapi itu kayaknya baru sepertiga. Itu kalau saya terus-teruskan bisa kelihatannya bisa 500 halaman nih. Saya batasin lah. Saya terus kadang itu ya, ini kok bagus sekali gitu. Sayang kalau nggak dimasukkan gitu. Akhirnya saya masukkan udah 160, padahal baru sampai ke Indria, Bhavisati Indria. Baru sampai di situ udah hampir ini udah lebih dari 150. Padahal belakangan masih banyak lagi itu ininya gitu. Hah?
Panjang, makanya saya kepikir tadi, wah ini apa nanti bisa jadi terbit 2 buku nih. Kalau 500 halaman kan terlalu tebal ya. Dibikin 2 buku, jadi 5A, 5B. 7A, 7B. Gitu. Hah? Oh 8 panjang lagi kayaknya ini. Kalau mau loh ya, kalau nggak mau ya pendek. Delapan panjang. Makanya yang belajar kelas Pali berjuang terus. Karena banyak buku-buku yang bagus-bagus begini kan. Kalau Anda nggak paham Pali nanti Anda bergantung terus kan. Kenapa udah? Kenapa? Susah. Cukup? Ya, oke ya. Kita tutup ya.